Di sini kita akan belajar tumbuhan tingkat rendah seperti alga, lumut, dan paku. Alga atau ganggang adalah sekumpulan organisme autotrof maupun heterotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga berperan penting dalam ekosistem karena menghasilkan energi dan bahan makanan bagi ekosistem perairan. Sebagian besar alga hidup di lingkungan perairan, baik tawar maupun laut, meskipun beberapa dapat ditemukan di habitat terestrial yang lembab. Alga dapat berupa uniseluler atau multiseluler, seperti ganggang laut. Secara taksonomi, alga tidak termasuk dalam tumbuhan sejati, tetapi tersebar di berbagai kelompok seperti protista dan bakteri. Alga memiliki ciri khas struktur tubuh yang sederhana, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati seperti tumbuhan tingkat tinggi. Tubuhnya disebut talus yang bisa berbentuk uniseluler, filamen, koloni, atau berbentuk lembaran. Yang kedua, pigmen fotosintetik. Alga mengandung klorofil untuk fotosintesis, tetapi jenis pigmen lainnya seperti vicocyanin, phycoerythrin, dan karotenoid memberikan warna khas hijau, merah, coklat, ataupun biru. Yang ketiga yaitu habitat. Mayoritas hidup alga biasa hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Adapun juga beberapa alga hidup di tempat lembab seperti tanah basah atau sebagai epifit di permukaan tumbuhan. Yang keempat, ada reproduksi. Reproduksi aseksual melalui pembelahan sel, fragmentasi atau pembentukan spora. Dan reproduksi seksual melalui peleburan gamet, yaitu isogami, anisogami, atau oogami. Yang kelima yaitu organisme autotrof. Alga sebagai organisme fotosintetik memanfaatkan sinar matahari, karbon dioksida, dan air untuk menghasilkan makanan. Alga juga memiliki berbagai ukuran, seperti mikroskopis dan makroskopis. Mikroskopis yaitu seperti chlorella dan fitoplankton. Sedangkan makroskopis seperti surgasum dan ulva atau ganggang laut. Selanjutnya, ada kelompok taksonomi. Alga tersebar di berbagai filum seperti Chlorophyta, Rhodophyta, Phaeophyta, dan Cyanobacteria. Lalu, alga juga tidak memiliki jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem, sehingga pertukaran zat terjadi langsung melalui permukaan tubuhnya. Lalu selanjutnya ada peran ekologis. Alga adalah produsen primer di ekosistem perairan, menghasilkan oksigen dan menjadi dasar rantai makanan. Dengan ciri-ciri tersebut, alga memiliki keanekaragaman bentuk dan fungsi yang penting dalam ekosistem global, khususnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan atmosfer. Jenis-jenis utama alga dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu Chlorophyta. Memiliki karakteristik yang mengandung klorofil A dan B sebagai pigmen utama, berwarna hijau karena dominasi klorofil, dinding selnya terdiri dari selulosa. Bisa hidup sebagai uniseluler, misalnya Chlamydomonas, kolonial, misalnya Volvox, atau multiseluler, misalnya ulva. Habitatnya sebagian besar di perairan tawar, seperti danau ataupun sungai. Peran ekologisnya yaitu sebagai produsen primer di ekosistem perairan, berkontribusi pada siklus karbon dengan menyerap karbon dioksida, lalu menjadi sumber makanan bagi organisme akuatik. Lalu, Rhodophyta dengan karakteristik yang mengandung pigmen vicobilin yang memberikan warna merah, juga memiliki klorofil A dan D. Dinding sel mengandung agar atau karagenan, zat yang digunakan secara komersial. Sebagian besar adalah organisme multiseluler. Habitatnya biasa ditemukan di perairan laut, terutama di daerah tropis. Sering hidup di perairan dalam karena pigmen mereka dapat menyerap cahaya biru yang menembus lebih dalam. Peran ekologisnya yaitu membentuk dasar ekosistem laut di perairan tropis, berperan dalam pembentukan terumbu karang, misalnya alga koralin, lalu sebagai sumber agar-agar dan karagenan untuk industri pangan. Selanjutnya, Phaeophyta dengan karakteristik yang mengandung pigmen fukosantin yang memberikan warna coklat kekuningan,
juga memiliki klorofil A dan C, multiseluler dan sering berukuran besar. Contoh kelp seperti Marcosistis. Lalu memiliki struktur seperti akar, batang, dan daun meskipun bukan organ sejati. Habitatnya sebagian besar ditemukan di perairan laut yang dingin, terutama di zona intertidal dan subtidal. Peran ekologisnya yaitu membentuk hutan bawah laut atau kelp forest, habitat penting bagi ikan dan organisme laut lainnya, lalu menstabilkan ekosistem pesisir dengan mengurangi energi gelombang. Dan sebagai sumber alginat untuk industri tekstil, pangan, dan juga farmasi. Lalu ada cyanobacteria dengan karakteristik bukan alga sejati tetapi kelompok bakteri yang melakukan fotosintesis, berwarna biru hijau karena klorofil A dan pigmen phycocyanin. Lalu prokaryotik atau tidak memiliki nukleus. Habitatnya biasa ditemukan di berbagai lingkungan, mulai dari perairan tawar dan laut hingga tanah lembab dan lingkungan ekstrim. Adapun beberapa hidup sebagai simbiosis, misalnya dengan lumut hati atau koral. Dengan peran ekologisnya sebagai produsen oksigen pertama di bumi melalui fotosintesis, lalu berperan dalam fiksasi nitrogen, penting untuk kesuburan tanah, dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan, meskipun beberapa jenis dapat menyebabkan algal bloom yang merugikan. Habitat umum alga yaitu di perairan tawar seperti danau, sungai, dan kolam, contohnya seperti Spirogyra. Lalu di perairan laut seperti laut dangkal, pesisir, atau laut dalam, contohnya Sargassum. Lalu di lingkungan terestrial seperti Trentepolia, ada ekstremofilik seperti mata air panas, gurun, atau lingkungan salin tinggi seperti spirulina. Selanjutnya ada tumbuhan lumut. Lumut adalah sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophytina. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga memiliki pembuluh sejati. Adapun karakteristik utama lumut yaitu tidak memiliki jaringan pengangkut, struktur tubuh yang sederhana, hidup di tempat lembab, teduh, dan basah seperti hutan, tanah, batuan, atau kayu lapuk. Lalu fase gametofitnya dominan, ketergantungan pada air untuk reproduksi, lalu bereproduksi dengan spora dan tidak berkayu dan berukuran kecil, lalu tidak bervaskular. Ciri-ciri morfologi lumut yaitu berukuran kecil, struktur tubuhnya tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lalu jaringannya tidak memiliki jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem. Lalu pigmennya fotosintetik yang mengandung klorofil untuk fotosintesis sehingga berwarna hijau. Organ reproduksinya yaitu antheridium yang menghasilkan gamet jantan atau sperma. Lalu archegonium menghasilkan gamet betina atau ovum. Siklus hidupnya yaitu fase gametofit, fase dominan haploid yang menghasilkan gamet, lalu fase sporofit yaitu fase sementara diploid menghasilkan spora. Dengan pergiliran keturunan ini, lumut menunjukkan siklus hidup yang bergantung pada air dan tempat lembab untuk reproduksinya. Ketiga jenis lumut ini memiliki habitat khas dan peran penting dalam ekosistem, seperti menyimpan air, memperbaiki kesuburan tanah, dan membantu pelapukan batuan. Selanjutnya yaitu tanaman paku. Paku adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut sehingga disebut juga sebagai tanaman berpembuluh. Adapun ciri-ciri morfologi utama dari tumbuhan paku yaitu ukuran dan struktur tubuh. Tumbuhan paku memiliki ukuran bervariasi dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Contohnya, Chaetea memiliki akar, batang, dan daun sejati atau Cormophyta. Lalu sistem perakaran. Akarnya serabut, akar sejati yang berkembang dari akar primer, berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi serta meletakkan tubuh
ke tanah atau substrat. Selanjutnya yaitu batang. Batangnya biasanya pendek, tumbuh di bawah permukaan tanah atau rizom. Pada beberapa jenis paku, batang tumbuh tegak seperti pohon, contohnya paku tiang. Selanjutnya memiliki daun yang khas seperti daun fertil dan juga steril. Daun fertil yaitu menghasilkan spora di bagian bawah daun, dan juga steril yang tidak menghasilkan spora, berfungsi untuk fotosintesis. Adapun macam daunnya yaitu mikrofil dan juga makrofil. Mikrofil yaitu daun kecil yang sederhana seperti Selaginella, sedangkan makrofil yaitu daun besar yang bercabang kompleks seperti Asplenium. Lalu ada tangkai daun yang terdiri dari tangkai dan juga helaian. Kemudian sporofit sebagai fase dominan. Fase sporofit atau diploid adalah fase utama, besar dan mandiri. Pada sporofit, spora dihasilkan dalam sporangium yang terkumpul dalam struktur bernama sorus di permukaan bawah daun. Struktur reproduksinya yaitu spora dihasilkan melalui meiosis di dalam sporangium. Sporangium sering dikelilingi oleh cincin tebal bernama anulus yang membantu pelepasan spora. Lalu protalium atau gametofit. Spora tumbuh menjadi protalium kecil berbentuk hati, berwarna hijau dan hidup mandiri. Protalium menghasilkan organ reproduksi, yaitu antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Selanjutnya ada klasifikasi dari jenis-jenis utama paku, seperti paku sejati, paku kawat, dan juga paku ekor kuda. Tumbuhan paku memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di daerah yang baru terbentuk atau terganggu. Sebagai tumbuhan pionir, mereka memulai proses pemulihan tanah dan ekosistem dengan membantu memperbaiki kualitas tanah, mencegah erosi, dan menyuburkan tanah, serta menyediakan habitat bagi berbagai organisme lain. Tumbuhan paku juga berperan dalam mengatur siklus air dan karbon di atmosfer, serta mendukung keanekaragaman hayati di lingkungan tempat mereka tumbuh. Di sini dapat kita bedakan perbedaan utama antara alga, lumut, dan paku. Yang pertama yaitu struktur. Alga adalah tumbuhan non-vaskular yang tidak memiliki akar, batang, atau daun sejati. Struktur tubuhnya sederhana, terdiri dari talus yang dapat berbentuk mirip lembaran atau benang, memiliki pigmen klorofil untuk fotosintesis, tetapi tidak memiliki jaringan pengangkut seperti xilem atau phloem. Selanjutnya ada lumut. Lumut adalah tumbuhan non-vaskular yang lebih kompleks dari alga, memiliki struktur tubuh yang lebih terorganisir dengan bagian mirip batang atau stem dan daun kecil, namun tidak memiliki akar sejati. Sistem pengangkutnya tidak berkembang dengan baik dan tubuhnya mengandalkan osmosis untuk memperoleh air dan nutrisi. Lalu, paku. Paku adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem untuk mengangkut air dan nutrisi. Struktur daunnya lebih berkembang atau frond dan sering digunakan untuk fotosintesis serta untuk reproduksi. Yang kedua yaitu reproduksi. Reproduksi pada alga dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi aseksual, alga berkembang biak melalui pembelahan sel atau pembentukan spora. Sedangkan reproduksi seksual terjadi melalui peleburan gamet, namun tidak ada organ reproduksi yang kompleks seperti pada tumbuhan vaskular. Selanjutnya, reproduksi pada lumut terjadi melalui pergiliran keturunan antara fase gametofit dan sporofit. Gametofit menghasilkan gamet jantan dan gamet betina yang memerlukan air untuk fertilisasi. Sporofit menghasilkan spora yang tersebar untuk menghasilkan gametofit baru. Selanjutnya, ada reproduksi pada paku. Paku juga mengalami pergiliran keturunan antara gametofit dan sporofit, tetapi pada fase sporofit lebih dominan dan terlihat lebih besar. Reproduksi aseksual dilakukan melalui spora yang dihasilkan di dalam sporangium yang terdapat pada daun. Lalu fertilisasi. Fertilisasi terjadi setelah spora tumbuh menjadi protalium yang menghasilkan gamet jantan dan betina.
Yang ketiga yaitu habitat. Habitat alga umumnya ditemukan di lingkungan akuatik seperti air tawar dan air laut, dan memerlukan air untuk fotosintesis serta untuk reproduksi seksual. Beberapa alga juga dapat ditemukan di habitat darat yang lembab. Selanjutnya yaitu lumut. Lumut lebih sering ditemukan di habitat darat yang lembab dan teduh seperti hutan, tepi sungai, atau tanah basah. Mereka membutuhkan kelembapan untuk mendukung reproduksi dan untuk penyerapan air melalui seluruh permukaan tubuh. Lalu, habitat paku umumnya tumbuh di habitat yang lembab, seperti hutan tropis, rawa, atau tepi sungai. Tetapi beberapa spesies dapat hidup di tempat yang sedikit lebih kering. Paku membutuhkan kelembapan untuk tumbuh, terutama pada fase reproduksi. Adapun pentingnya pemahaman alga, lumut, dan paku dalam bidang taksonomi dan ekologi. Yang pertama, pada bidang taksonomi. Pemahaman tentang alga, lumut, dan paku penting dalam taksonomi karena ketiga kelompok ini memiliki peran besar dalam klasifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Taksonomi membantu dalam mengidentifikasi hubungan evolusi antar kelompok tumbuhan dan mengklasifikasikan mereka dalam kategori yang tepat seperti kingdom, divisi, kelas, atau famili. Memahami perbedaan ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan berbagai jenis tumbuhan secara lebih sistematis dan akurat. Yang kedua yaitu dalam bidang ekologi. Dari perspektif ekologi, alga, lumut, dan paku memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam proses-proses seperti fotosintesis, siklus karbon, dan pemulihan habitat yang terganggu. Alga berperan dalam produksi oksigen dan menjadi dasar rantai makanan di ekosistem akuatik. Lumut membantu dalam pemulihan tanah dan pengaturan kelembapan di ekosistem darat yang lembab, serta sebagai tumbuhan pionir di tanah yang terganggu. Sedangkan paku sebagai tumbuhan vaskular berkontribusi pada pemulihan ekosistem dan pengaturan siklus air dan karbon, serta membantu dalam pengikat tanah dan mencegah erosi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pemahaman tentang alga, lumut, dan paku sangat penting untuk taksonomi dan ekologi karena memberikan wawasan tentang peran ekologis masing-masing dalam ekosistem serta membantu dalam identifikasi dan klasifikasi berbagai jenis tumbuhan dalam sains biologi. Dengan memahami karakteristik dan peran ketiga kelompok ini, kita dapat lebih mudah mempelajari proses-proses ekosistem dan penerapannya dalam bidang konservasi, pertanian, dan restorasi lingkungan.